Oke, jadi dalam video ini saya ingin berkongsi satu pengalaman lah semasa saya menggunakan motosikal Yamaha LC 135 ini. Oke, dipendekkan cerita, hari itu saya ada pengalaman semasa saya melakukan ataupun dalam perjalanan, tiba-tiba saya terhidu satu bau hangus yang keluar daripada motosikal ini, dan motosikal ini tiba-tiba mati. Selain daripada itu, ada juga asap keluar di bahagian sebelah kanan ini. Oke, dan saya agak panik lah masa itu. Apa yang saya ingin kongsikan dalam video saya ini, rupanya untuk Yamaha LC 135 ini, walaupun regulator ini hangus, motor kita masih boleh kita start macam biasa lah. Oke, saya buktikan di sini. Oke, motor ini tidak ada regulator. Oke, kita boleh nampak sebab regulator dia yang ini. Jadi kita start. Oke, dia masih boleh start macam biasa. Oke, dan masih kita boleh pakai macam biasa. Motor ini sudah ada 2-3 kali saya pakai dalam perjalanan lebih kurang 15 km, 2-3 kali, tapi masih oke, masih kita boleh guna macam biasa. Tapi kalau saya baca dalam perkongsian orang di internet, masalah yang akan timbul apabila regulator ini kita tidak ganti. Oke, pertama, dia punya mentol akan cepat hangus. Kedua, bateri dia tidak dicas. Jadi kalau ini tidak ada, mentol kita cepat hangus dan juga bateri kita tidak akan dicas. Itulah hasil bacaan yang saya dapat lah. Oke, tapi syukur sebab untuk motosikal saya ini, dia punya, walaupun saya sudah pakai beberapa kali, tapi dia punya mentol belum ada yang hangus, masih boleh berfungsi semua. Oke, walaupun sudah 3 kali saya gunakan motor ini, kira-kira 15 km perjalanan lah dalam sekali itu. Oke, jadi hari ini saya mengambil keputusan untuk menukarlah benda ini. Saya pun tidak mau membiarkan benda ini lama-lama tidak ada. Oke, saya sudah beli ini untuk kaki yang ini. Oke, dan ini. Oke, regulator yang inilah. Oke, regulator yang saya beli model HKZ. Oke, jadi part penting yang saya kongsi ataupun saya mau kongsikan kepada kita semua, walaupun kalau kita mengalami masalah macam yang saya cakap tadi itu, regulator kita ini hangus dan motor kita tiba-tiba mati di tepi jalan, kita jangan risau. Kita buka saja benda itu dan kita boleh guna motor kita itu seperti biasa, dan kita tidaklah tersadai di tepi jalan. Macam saya hari itu, kenapa saya terdetik untuk berkongsi video ini, semasa hangus ataupun saya mengalami masalah itu, saya berpikir mungkin motor ini akan tersadai di tepi jalan dan terpaksa ditinggalkan di tepi jalan lah. Rupa-rupanya setelah saya buka regulator ini, oke, pikiran saya itu meleset, karena walaupun regulator ini tidak ada, rupanya untuk Yamaha LC ini kita masih boleh gunakan seperti biasa. Jadi tiadalah istilah kita tersadai di tepi jalan kalaupun kita mengalami masalah regulator terbakar ini. Packing tepi lah. Oke, kita akan cepat-cepat packing tepi, sebab macam hari itu asap sudah mulai keluar di bagian ini. Oke, regulator ini daripada sambungan di sini asap sudah keluar dan sangat bau lah. Oke, seperti seolah-olah bau brake kendaraan yang hangus itu. Jadi hari ini saya akan pasang lah regulator yang baru saya beli ini. Harap-harap dia oke. Oke, jadi kita pasang seperti inilah. Oke, kita pasang seperti ini, dan semasa kita memasang itu jangan lupa untuk disconnect kepala baterai lah. Oke, takut nanti dia short. Oke, ini yang asal, sebelah atas kanan putih, sebelah atas kiri hitam, sebelah bawah kanan merah. Oke, dan sebelah kiri dia kuning biru. Oke, ini yang asal, dan ini sekarang inilah. Oke, sama seperti inilah. Nah, kita pastikan sama seperti yang asal. Oke.
Oke, jadi kita sudah siap selesai memasang rectifier yang baru ini. Nah, apa yang kita perlu ada, kalau wire di sini terbakar, satu soket seperti ini dan rectifier lah. Oke, jadi ini rectifier yang lama. Oke, ini sambungan soket yang lama. Oke, jadi apabila kita sudah siap memasang soket tadi, kita sambungkan semula seperti inilah. Oke, kemudian kita on kunci, kita try start. Oke. Oke, jadi untuk rectifier baru ini, untuk memastikan dia sama ada dia berfungsi atau tidak, kita kena sentuh dia lah. Kalau dia ada rasa panas sedikit, bukan panas keterlaluan lah, itu maksud dia rectifier ini berfungsi. Tapi kalau kita sudah on engine seperti ini tapi rectifier ini tidak ada panas sedikit, oke, itu maksud dia rectifier kita tidak berfungsi dengan baik. Oke kawan-kawan semua, jadi itulah perkongsian yang saya ingin kongsikan kepada kamu dalam video saya kali ini. Semoga video ini berguna kepada Anda lah. Untuk mereka-mereka yang sudah tahu apa yang saya kongsikan dalam video saya ini, itu rezeki kamu lah, sebab kamu sudah tahu. Tapi untuk mereka-mereka yang tidak tahu, macam saya sebelum ini, apabila saya mengalami masalah seperti itu, tiba-tiba motor mati, bau hangit keluar, ada asap sedikit, kita mesti panik lah, sebab kita tidak tahu kan. Oke, jadi dalam video ini itulah yang saya ingin kongsikan, supaya Anda apabila Anda mengalami masalah seperti masalah yang saya telah alami itu, Anda tidak panik. Lebih-lebih lagi apabila kita dalam perjalanan yang jauh, oke, kita tidak panik lah apabila kita ada ilmu. Jadi satu kali lagi saya mau kongsikan, andainya semasa dalam perjalanan motor kita rectifier hangus, oke, kita kena cepat-cepat lah pergi tepi, oke, disconnect baterai ini. Takut nanti kalau dia dibiarkan terlalu lama, sistem wiring dia akan efek lagi besar, dan mungkin boleh menyebabkan motosikal kita terbakar kalau kita tidak sedar dalam kadar yang segera. Jadi saya percaya apabila Anda melihat ataupun menonton video ini, kalaupun suatu hari nanti Anda mengalami masalah seperti yang saya alami itu, kamu tidak akan panik lah. Sebab apa? Walaupun rectifier motor kita itu hangus, oke, kita masih boleh start motor kita macam biasa. Yang penting kita buka dulu rectifier yang sudah hangus itu, dan kemudian kita boleh teruskan perjalanan.